Shalom, selamat petang. Kita ketemu lagi dalam acara Renja, yaitu Renja kedua setelah kemarin Renja 1 untuk membahas ibadah kita hari Minggu lalu. Ibadah yang begitu singkat harus diperdalam lagi dengan pembahasan melalui renungan senja setiap minggu 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari ini adalah Renja kedua. Nah, kemarin itu kita sudah bicara tentang bahwa pernikahan adalah perintah Tuhan. Kejadian 2 ayat 18, dan juga dikatakan bahwa Ayub, dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 12, iblis menggoncang, menggoda, merusak, hampir menjatuhkan, dan orang percaya akan selalu menang. Lalu di Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa gelombang kehidupan kita bisa menang. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ikatan pernikahan Kristen. Ikatan pernikahan yang seperti apa sebenarnya yang Tuhan sudah sampaikan, bahwa ini adalah perintah Tuhan, dan ketika perintah Tuhan maka Tuhan bertanggung jawab tentu dengan kita ambil bagian. Do your best and God will do the very best. Nah, dikatakan di dalam apa yang saya tangkap kemarin adalah kita telah berjanji di hadapan Tuhan. Dikatakan apa, saudaraku? Aku mengambil engkau sebagai suami istriku. Wow. Lalu kemudian apa? Untuk saling menjaga, saling mengasihi dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, bukan untuk temporer, tapi sampai selama-lamanya janjinya, sepanjang hidup kita. Untuk apa? Saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung maupun malang, dalam sehat maupun sakit, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Itu kita katakan, dengan segala kelemahanmu aku akan selalu mencintaimu dan menghormatimu selama-lamanya. Itu janji kita di hadapan Tuhan dan para orang tua dan saksi-saksi Kristus. Itu janji yang hebat, saudaraku. Janji yang keren di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Namun pertanyaan besarnya adalah, kenapa rumah tangga itu menjadi arena seperti neraka kecil? Haruskah derita ini tanpa akhir? Kata pasangan yang satu. Aku sudah tidak tahan lagi. Nggak nyangka, salah pilih dan segala macam. Tapi Tuhan yang mengatakan, Tuhan memerintahkan, dan sudah melalui doa dan pesta. Semuanya berbahagia, dan fotonya kita letakkan di ruang tamu kita. Di ruang tamu saya juga ada beberapa foto keluarga. Tapi foto itu menyaksikan apa yang terjadi dalam ruang-ruang hidup kita di rumah tangga kita. Kenapa? Air mata, tangisan, penyesalan, umpatan, dan segala macam bisa terjadi. Bahkan lebih dari itu. Tapi saya ingatkan, itu hanya proses. Itu hanya ujian sementara, saudara. Karena hidup yang akan Tuhan janjikan bagi kita adalah hidup yang kekal. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami dan berbahagia, saya sampaikan, selamat. Selamat berbahagia, Anda memenang, Anda layak dapat bintang. Tapi sekiranya ada yang masih proses, masih dengan air mata, saya boleh sarankan seperti kata istri saya, berdoa saja. Tangis kepada Tuhan, jangan kepada orang lain, ke mertua dan orang lain. Katakan nanti, ceraikan saja. Itu benar, itu orang nggak benar itu. Udahlah, cari gantinya. Dunia bisa berkata menurut apa yang dia tahu. Namun proses dari Tuhan adalah indah pada waktunya. Semuanya adalah proses. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan adalah lembaga pernikahan adalah milik Tuhan. Tuhan membenci kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan apa, saudaraku? Di dalam Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain. Rendahkan hati, rendahkan diri untuk bisa menerima kekurangan sesuai janji nikah kita.
Amin. Kemudian apalagi untuk istri, Efesus 5 ayat 22 sampai 24, saudara bisa baca sendiri. Istri, tunduklah kepada suami. Itu menandakan bahwa pimpinannya adalah suami. Bukan berarti suami jadi otoriter, karena ayat selanjutnya dikatakan, Efesus 5 ayat 25-33, hai suami. Itu panjang sekali ya. Hai suami. Hai suami, menunjuk pada diri saya dan kita. Relakanlah, berkorbanlah untuk istri kita. Seperti apa? Seperti Kristus yang tergantung di kayu salib. Jadi jangan hanya karena uang atau karena kurang rasa hormat, saudara jadi kehilangan segala-galanya dan saudara berhak mengumpat sepanjang hari atas kehidupan istri yang pernah kita cintai. Cinta itu hebat dan cinta itu dahsyat. Banyak cerita, banyak kisah. Dan saudara pasti mengalami suatu rasa jatuh cinta ketika dahulu menikah. Dan itu harus dirawat, diulang-ulang, diperkatakan, dipelihara dan dirawat, saudara. Amin. Jadi cinta keluarga adalah sepanjang hayat, sepanjang hidup, sampai ajal menjemput, kata Tuhan. Aku akan selalu setia dalam suka dan duka, dalam rugi dan untung, sampai ajal menjemput, di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua dan saudara-saudara kita yang mengasihi kita. Amin. Amin, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan bersama tim sering menerima konseling di rumah, di gereja, di mana. Ada orang yang datang dan menangis, saudara. Dia begitu kecewa dengan pernikahan, itu biasa begitu. Ada yang datang tiap pagi, tua, aku sudah tidak kuat, ibu, bapak aku mau bunuh diri saja. Dia bohong aku, dia bohongi. Ya, namanya hidup memang tidak semulus yang, dan tidak boleh mulus. Kenapa? Kita nggak berdoa lagi, karena semua mulus, tidak ada hambatan. Bukan aku berdoa supaya kita rib, tidak. Tapi itu sudah terbukti di Alkitab. Bagaimana orang datang? Melalui persoalan. Bagaimana timbul iman, pengharapan? Karena berdoa, karena percaya. Lebih baik mati. Sedih, saudara, mengerikan, saudara. Lalu, apakah Tuhan benar-benar memang lepas tangan? Apakah Tuhan memang menjerumuskan kita? Tuhan yang merancang pernikahan, Tuhan yang memerintahkan pernikahan, tapi Tuhan juga yang menjadikannya di hadapan jemaat. No, saudara. Tuhan tidak menjerumuskan. Enggak lah, enggak mungkin Tuhan menjerumuskan. Bagaimana kalau dia sampai begitu berat dan merasa bahwa Tuhan tidak, seperti tidak hadir, saudaraku. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kata Ibu Gembala dalam membimbing kita bahwa rumah tangga itu seperti berjalan di tengah hutan belantara. Ada duri, ada belunak, ada binatang-binatang buas yang tidak kita tahu. Tapi Tuhan mengatakan, karena janji Tuhan kepada kita untuk berpegang pada Tuhan, itu kuncinya, baca, lakukan firman. Janji yang telah terucap itu adalah selamanya. Janjiku kepadamu untuk selalu setia dalam suka dan duka, itu amin. Dalam sehat maupun sakit, aku akan mencintaimu dan menghormatimu, itu amin. Tapi bagaimana kalau selingkuh? Bagaimana kalau dia ingkar? Bagaimana? Saya mau kasih tahu sebagai obat dan pegangan firman Tuhan yang perlu kita camkan. Alkitab ini lengkap. Kalau terjadi perselingkuhan, saya sebagai hamba Tuhan beberapa kali melihat iblis, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, mengintai, saudaraku. Kalau rasa bosan, pertengkaran terus-menerus, rasa cinta menjadi minus, tidak ada, hanya karena anak-anak, maka akan terjadi apabila di luar sana ada yang lebih lembut, lebih pengertian, lebih memberikan
sesuatu yang diimpikan oleh pasangan, bisa jadi pergi. Tapi seandainya pun itu terjadi, saya ingatkan, itu adalah kontribusi kesalahan kita. Kita tidak bisa menuntut serta-merta mengajukan cerai, tidak bisa. Atau membalasnya dengan selingkuh juga tidak. 70% dari pasangan, menurut survei, menurut tingkat pendidikan, menurut tingkat usia, makin tinggi sebenarnya pendidikannya, sebenarnya ada peluang makin rendah perselingkuhan. Khususnya di daerah-daerah tertentu, perceraian tidak banyak karena itu kantong-kantong Kristen. Tapi yang banyak ada perselingkuhan. Perceraian banyak terjadi di daerah-daerah tertentu. Itu spesifik. Sekitar 62%, 62,4% menurut data. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, sebenarnya Alkitab ini sudah sangat jelas. Buat para suami, dengarkan firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat 33. Orang yang beristri, apa saudaraku? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya untuk menyenangkan istrinya. Kalau kita memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaga kita, termasuk uang kita dan ucapan kita yang lemah lembut, yang sopan, yang manis, dia tidak akan pergi, dia akan jatuh cinta selamanya. Amin. Buat seorang istri, di ayat 34b, 1 Korintus 7 ayat 34b dikatakan apa? Tetapi perempuan yang bersuami hendaklah memusatkan perhatiannya agar dia menyenangkan hati suaminya. Saya baca ini, saya diberkati. Saya pikir, ini ada ternyata ayat-ayat ini. Kalau ini tidak dilakukan, perhatian kita pergi, saudaraku, selama namanya manusia. Sebagaimana khotbah yang saya sampaikan hari Minggu lalu, tanggal 26, dikatakan oleh Shakespeare, katakan, cinta itu adalah pandangan mata, perasaan yang berkumpul di pikiran kita, di pikiran manusia kita. Dan itu menjadi suatu jelmaan di 12 area pikiran dan perasaan kita. Kalau itu dilukai, kalau ada ucapan yang kasar, saudara, itu bisa serta-merta kisut dan hilang, bahkan dia bisa mengancam saudara. Kita bisa melihat orang membunuh, meracun, membalas dendam. Bisa terjadi, tapi dikatakan pusatkan perhatianmu kepada pasangan masing-masing. Dan jangan lupa, pusatkan juga perhatian kepada Tuhan, vertikal, horizontal. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Dengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak sudah terlanjur mungkin, atau bagaimana Pak Pendeta? Anak-anak dimanjakan oleh istri saya, oleh suami saya, bisa saudara. Tapi saya katakan sebagai hamba Tuhan, jangan menyerah, itu proses. Proses, karena apa yang kita lakukan tergantung apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kalau kita tidak dengan Tuhan, kemungkinan besar anak-anak kita. Jadi kuncinya hanya firman Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 4, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Wow. Jangan bangkitkan amarah. Didik dan ajari mereka dengan kasih. Lemah lembutlah, seperti kasih itu yang Tuhan ajarkan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, ketika terjadi tekanan demi tekanan, datanglah kepada Tuhan. Belajarlah tentang firman Tuhan. Amin. Saya punya seorang kakak yang dulu ketika kami menikah, dia yang menikahkan kami. Usianya sudah 80 tahun. Mereka dari suku Batak, dan suaminya meninggal sekitar 10 tahun lalu. Saudara tahu, setiap ada waktu dia selalu terbang ribuan kilometer sampai ke daerah kampung saya di Bali di sana. Dan dia pergi ke kuburannya, dia membersihkannya. Mungkin dia bersyukur kepada Tuhan dan bercengkrama dengan Tuhan, betapa indahnya bersama suami. Betapa indahnya perasaan istri dan suami. Hebat saudara. Itu yang janji Tuhan. Karena manusia itu sebenarnya adalah gambaran Tuhan. Ketika kita dengan Tuhan, ketika dengan istri kita, dengan anak, itu gambaran Bapa dengan kita. Hari Minggu lalu saya sampaikan seorang ratu di Victoria dari Inggris menikah dengan Pangeran Albert.
Dikatakan apa? Tahun 1861 Pangeran Albert meninggal. Apa yang terjadi, saudara? Ratu Victoria yang mengagumi suaminya, dia mengenang suaminya begitu rupa. Tidak salah, saudara. Walaupun firman Tuhan mengatakan dia sudah mati, tidak ada lagi hubungan, tapi seandainya sekiranya ada tali-tali cinta yang masih ada di dalam hati kita, itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Yang penting bawa kepada Tuhan. Dan selama hidup, dia selalu memakai pakaian hitam untuk menggambarkan tali kasihnya dengan suaminya. Kita tidak membenarkan atau tidak berpolemik tentang baju hitam, tidak, saudara. Tapi selama 40 tahun, tahun 1901, sejarah mencatat dia meninggal dengan membawa kasih. Jadi kalau ada yang membuat rumah tangga seperti neraka kecil, mari rubah, saudara. Lihat anak-anak kita, lihat pengorbanan saudara kita, lihat pengorbanan orang tua kita. Jangan cemburu. Kasih itu murah hati, sabar sederhana. Yes, goncangan boleh terjadi. Amin. Dikatakan di Ibrani 6 sebagaimana saya sampaikan tadi, siapkan jangkarmu agar kapalnya tetap berhenti dan raih janji Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, bawa kelak keluarga kita di bumi dengan orang-orang yang kita kasihi dalam pelayanan, yang berdoa dalam Tuhan. Tuhan katakan, aku akan berikan mahkota buat engkau. Perbuatan kita sehari-hari kepada suami, istri, dan anak adalah pengorbanan, seperti Kristus berkorban buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan itu nanti dikenang, dan itulah mahkota kita sampai suatu saat kita meninggal. Anak-anak kita akan melanjutkan apa yang kita ajarkan. Sebenarnya itulah rencana Tuhan. Mengapa Yesus ketika perkawinan di Kana dia hadir? Begitu penting. Pada hari yang ketiga anggur habis, Yesus datang. Ceduklah, taruh air di dalam drum, dan jadilah anggur yang terbaik. Pemimpin pesta bertanya, kenapa anggur yang terbaik engkau sajikan di belakang? Tapi Tuhan mengatakan dalam firman ini, rumah tangga, lembaga rumah tangga adalah lembaga yang hebat, lembaga yang Tuhan bentuk, dan itu sempurna. Aku bersyukur punya istri, punya anak. Tadi aku meng-SMS anak saya, kalau sayang, Papa bangga sama kamu, kau adalah anak terbaik. Aku nyatakan rasaku dan perasaanku, walaupun sebenarnya belum sesuai dengan keinginan, tapi yang aku katakan adalah berkat. Firman Tuhan ini adalah berkat, saudara. Amin. Air matamu, doamu, perjuanganmu, kita sama-sama berjuang. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara akan dimenangkan oleh Tuhan. Ingat, hari ini adalah hari kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan boleh hamba-hamba-Mu yang menonton melalui YouTube, melalui siaran ini, aku bersyukur, aku berdoa dan memohon kepadamu, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan itu melalui kuasa Roh-Mu mengerjakan banyak hal, dan kami boleh menang dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu. Saya serahkan setiap keluarga, setiap jiwa. Aku tahu banyak orang yang mendengar dalam kesusahan, dalam keadaan mereka apa adanya. Tapi hari ini aku mengatakan, Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus akan menolong sekalian kami, dan kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, bantuan, konseling, silakan hubungi dengan komen di kolom YouTube. Dan jangan lupa silakan share, like untuk jadi berkat bagi banyak orang. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.